Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Umat Rizky dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 3A, yang mana dosen pengampuhnya yaitu Bapak Abduluddin. Baik, di sini saya akan membuat tugas UTS yang mana saya itu akan menjelaskan mengenai pendekatan dan juga landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru di dalam pembelajaran di SD. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada idealisme, yaitu idealisme itu lebih menekankan pentingnya ide dan nilai-nilai abadi. Jadi pendidikan idealis ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter moral dan intelektual peserta didik melalui studi literatur, klasik, sejarah, dan juga filsafat. Untuk contohnya itu guru bisa membimbing siswa untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur, yaitu seperti kejujuran, terus disiplin, empati, dengan melalui kisah-kisah teladan, diskusi, dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu realisme. Jadi realisme itu lebih menekankan pentingnya dunia nyata dan pengetahuan objektif. Jadi pendidikan realis ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di dunia nyata melalui studi sains, matematika, dan teknologi. Contohnya itu seperti belajar sains, yaitu siswa itu melakukan eksperimen sederhana di kelas dengan mengamati bagaimana tanaman itu tumbuh atau bagaimana air berubah wujud. Jadi mereka belajar berdasarkan fakta yang mereka lihat sendiri ataupun dengan melihat dengan kehidupan nyatanya. Selanjutnya yaitu ada pragmatisme, yaitu pragmatisme itu lebih menekankan pentingnya pengalaman dan pemecahan masalah, yang mana pendidikan pragmatisme itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa ataupun peserta didik dan kemampuan beradaptasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung. Yang mana contohnya itu seperti membuat proyek kelompok, membuat kelompok kecil yang mana siswa itu dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah praktis. Misalnya nih, merancang tempat sampah daur ulang untuk halaman sekolah ataupun membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan ataupun lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya ada eksistensialisme, yaitu lebih menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu, yang mana pendidikan eksistensialisme itu bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan makna hidup mereka sendiri dan membuat pilihan yang bertanggung jawab terhadap peserta didik tersebut. Yang mana contohnya itu seperti bisa dengan pembelajaran berbasis minat, yang mana guru itu memberikan pilihan topik proyek kepada siswa. Misalnya nih, memberikan topik planet ataupun bintang, yang mana agar mereka tuh bisa belajar sesuai minatnya untuk memilih. Ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu bagaimana menurut pendapat saya sendiri terkait kontribusi yang diinginkan dari pendekatan dan juga landasan tersebut dalam pendidikan tempat tinggal saya sendiri. Jadi di sini tuh saya memilih serta mengambil pendekatan idealisme, yang mana pendekatan idealisme itu berfokus pada pengembangan akal dan juga karakter moral siswa untuk mencapai kebenaran dan juga nilai-nilai universal. Contohnya seperti kayak melestarikan nilai-nilai luhur, yang mana lingkungan kerincikan kaya akan tradisi dan cerita rakyat. Jadi guru itu bisa menceritakan legenda seperti Danau Kerinci membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai leluhur seperti gotong royong, menjaga alam, dan kesederhanaan.
yang mana ini itu untuk memperkuatkan identitas budaya dan karakter moral mereka ataupun peserta didik. Jadi pendekatan idealisme itu sangat cocok diterapkan karena integrasi nilai agama dalam pelajaran membantu siswa memahami bahwa keindahan alam ciptaan Tuhan seperti gunung, kerinci, dan taman nasional harus disyukuri dan harus kita jaga. Nah, tidak boleh kita rusak. Jadi pengguna idealisme ini di Kerinci dapat menciptakan generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, yang bermoral, cerdas, dan bangga akan warisan budaya mereka. Pendekatan ini itu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga membuat siswa itu beretika, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, jadi inilah hasil tugas UTS saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.